Malam itu kita beri pencarian. Jack sama tim yang mencari informasi tentang keberadaan Pak Anto. Dia memantau keadaan sekitar. 1 hari, 2 hari kemudian, Jack ini ngabarin kita. Assalamualaikum. Puspa, tolong kasih kesempatan kita. Enggak, tolong kasih kesempatan kita. Kita nggak akan pulang ini sebelum kamu ngasih kesempatan kita untuk bicara sama Pak Anto. Apalagi, kan saya udah bilang. Tolong dong Puspa, kita niatnya baik, kita nggak ada maksud apa-apa kita ini. Tolong dong kasih kesempatan aja. Udah makasih. Puspa, tolong dong. Coba kamu bicara sama dia, coba bicara. Mau apa lagi sih lu? Kak, aku cuma minta waktu sebentar aja. Aku pengen ketemu sama Pak Anto. Buat apa? Aku cuma pengen ada pertanyaan sedikit ke Kak Anto. Apa? Udah ya, udah tahu kan bapak gue juga sakit. Lu urus ibu lu yang lagi sakit dan gue juga urus bapak gue yang lagi sakit, oke? Jadi nggak usah saling ganggu kayak gini. Tapi Bu Santi ini kena guna-guna yang dikirim sama Pak Anto. Oh, ngomong lagi kayak gini. Gua nggak suka. Lu anak kecil jangan kayak gini ya. Jangan kayak gini bahasa lu. Apa buktinya kalau misalnya Pak Anto Gak ada kayak bukti, gitu? tapi bapak gua nggak mungkin ya pakai ilmu-ilmu kayak begitu. Kita berusaha kasih pengertian tapi nggak bisa. Dan nggak lama kemudian ada seorang laki-laki yang teriak, oh, kayak memanggil di situ. Dan Puspa pun langsung nengok ke belakang. Kita tahu kan, kita selalu datang ke sini tujuannya apa? Cuman itu, Ibu, nggak ada lagi. Kasih kesempatan dong, Ibu. Daripada makin salah paham. Emang kita mau ngapain sih Pak Anto? Emang kita mau pukulin Pak Anto? Nggak mungkin kan? Nggak ada, Ibu. Cuma mau Kenapa, Pak? Nggak ada. Ini urusan keluarga, ini urusan keluarga gua. Banget loh ini. Ini urusan keluarga saya, Mbak. Mbak, Ini urusan keluarga gua. Lu keluar. Keluar sebentar. Mbak, ayo Mbak, Ibu. Kita tahu ada Pak Anto di situ. Tadi kita dengar suaranya loh. Ibu, Mbak. Mbak Puspa. Mbak, setelah kita ketemu sama Pak Anto, kita akan pergi dari sini. Ya kita janji, Mbak. Sebentar aja. Nggak usah lah, Pak. Bapak ini ngapain sih, Pak? Bapak nunggu dong. Dari pembicaraan Puspa itu Pak Anto pengen ketemu sama anaknya. Walaupun cuma anak tiri, pengen ketemu sama Ibu Santi. Tapi Puspa melarang. Terjadilah perdebatan di situ. Sampai akhirnya nggak lama kemudian Puspa buka pintunya. Dan kita diizinkan masuk ke dalam, tapi cuman Ica. Kamera, semuanya nggak boleh masuk. Ica diizinkan masuk ke dalam untuk ketemu sama Pak Anto di situ. Yang lain di luarnya, maaf ini urusan keluarga, jadi nggak usah ikut campur. Oh iya, oke. Udah, kita tunggu di sini aja. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu di sini aja. Yang penting dia udah ketemu sama bapaknya. Ica, Puspa, kalau tante di sini cuma mau meluruskan semuanya. Kalau memang benar bapak kamu yang mengguna-gunain ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Karena bapak kamu tuh merasa kecewa ditinggal pergi sama ibu kamu. Gak mungkin, Tante. Terus kenapa Bapak nggak pernah bicara sama Puspa? Tante tahu itu semuanya. Dan Tante juga kecewa dengan masalah yang udah Bapak lakukan sama ibu kamu. Terbongkarlah semuanya. Ternyata memang waktu itu Pak Anto sakit hati. Dia nggak terima istrinya meninggalkan dia begitu saja. Tante kok jahat banget sih? Tante kok bisa-bisanya nyembunyiin ini semua dari Puspa, Tan? Ya kan Tante nggak mungkin kalau cerita.
yang Tapi sebenarnya. kan Puspa anak bapak satu-satunya tante. Puspa berhak tahu. Kalau kayak gini, jadinya Puspa juga benci sama ibu. Kak Puspa, Pak Anto, Ibu, saya ngewakilin mama saya, Ibu Santi, meminta maaf atas kelakuan mama saya di masa lalu. Sekarang saya niatnya balik ke sini. Ayo Mas, silahkan masuk ke dalam. Boleh masuk, Bu? Oh, alhamdulillah. Oh, ini kita bawa yang lainnya juga, Bu. Boleh, silahkan. Iya, makasih Bu ya. Permisi ya, Bu. Iya, ayo masuk. Akhirnya gue diajak masuk ke dalam. Di situ dijelasin semuanya. Ya, ini bapak udah lama kondisinya seperti ini. Udah, Mas. Nggak bisa ngapa-ngapain. Astagfirullah. Kok sampai separah ini? Kenapa nggak coba cari ibu ke Jakarta, ketemu sama ibu, atau cuma ngomong baik-baik nggak ada masalah? Saya sudah terlanjur sakit. Kita keluarga udah terlanjur sakit, Mas. Kita bukan tidak tahu keberadaan ibu. Kita tahu ibu bagaimana. Tapi kita sekeluarga udah terlanjur sakit, Mas, sama perlakuan ibu. Iya, tapi sekarang beda keadaan ibu. Kamu udah cerita keadaan ibu kamu? Pak, Kak, Bu, Mama juga sakit di sana. Sakit apa, Cak, mama kamu? Kalau waktu itu aku udah bawa ke dokter, katanya kejiwaan. Tapi nggak ada penyebabnya, Bu. Sampai udah ke psikiater. Aku udah temenin mama terapi, tapi nggak ada perubahan. Sampai akhirnya aku pilih jalan terakhir sama papa buat ke pengobatan alternatif. Kata orang pinternya, mama dikirimin dari orang masa lalunya yang sakit hati dan dendam sama mama. Dan aku cuma tahu masa lalunya mama itu cuma ada keluarga ini. Mama kenapa nggak pernah cerita sama Puspa? Kayaknya bapak udah menyesal. Ya. Dia kayaknya lebih kasihan sama Ibu Santi. Kondisinya Ibu Santi parah, Pak. Setiap hari semakin parah penyakitnya Ibu. Seperti orang hilang ingatan. Bahkan dia nggak kenal sama anak dan suaminya. Sekarang Ibu Santi itu diasingkan di Padepokan, Pak. Dia diobatin di sana. Makanya kita datang ke sini, Bu. Kita berusaha sekuat tenaga ini untuk memberitahu Bapak, Ibu, sama Puspa. Memang kita ingin mempertemukan, Ibu, mendamaikan. Mama saya cuma mau mama saya sembuh. Saya mau mama saya seperti sedia kala, Pak. Bagus, maafin mama. Ibu maafin mama saya, Bu ya. Tantenya tahu kalau ibu kamu tuh sakit. Alhamdulillah, Ica bisa minta maaf sama Pak Anto. Ica bisa minta maaf sama Puspa. Ica bisa minta maaf sama Ibu Sumiati, mewakili ibunya. Mama mau kan ketemu sama mama. Makasih banyak.
dari segala cobaan dunia yang membelenggu. Ya Allah, Bapak, Ibu, kuatkanlah aku. nanti kita siapkan waktu ya untuk ketemu sama Ibu Santi ya. Kasihan dia kalau dibiarkan terus menerus seperti itu. Dia bisa gila Ibu. Ya, tolong siapkan waktu ya, kita ketemu ya sama Ibu Santi ya Pak ya. Iya. Setelah kita atur waktunya, kapan mereka siap, kita jemput mereka. Kita antar ke tempat padepokan Ibu Santi. Kuat nggak Pak? Kuat. Awas hati-hati. Sepanjang perjalanan, gue bilang sama Pak Anto, apa Pak Anto siap ketemu sama Ibu Santi? Walaupun dalam bibirnya dia tidak mengucapkan apa-apa, tapi dia menangis di situ. Dia terharu. Akhirnya sampailah kita di tempat padepokannya Ibu Santi. Dan di situ pun ada Feli. Ayo, Allahu Akbar. Yuk. Feli ngasih tahu Ibu Santi sudah disiapkan ya, dan sekarang kondisinya lagi tenang. Ya udah kita ketemu di sana. Assalamualaikum. Ibu, orang yang selama ini nunggu ibu di rumah udah puluhan tahun. Orang yang selama ini ibu kecewakan bertahun-tahun. Anak ibu yang ibu pernah tinggalkan bertahun-tahun. Saat ini ada di sini ibu. Mereka ingin ketemu sama ibu. Mereka ingin melihat keadaan ibu saat ini. Saya tahu ibu sehat kok. Saya tahu ibu bisa berkomunikasi dengan saya. Mereka mau maafkan ibu. Mereka mau menerima ibu apa adanya. Nangis di situ Ibu Santi. Nangis. Matanya berkaca-kaca di situ. Matanya berkaca-kaca. Dia bisa merasakan kehadiran Pak Anto di sisinya. Bisa merasakan semua. Bapak mau maafkan ibu kan Pak? Kasihan Pak kondisinya Pak. Dia udah nggak inget siapa-siapa Pak. Dia udah nggak tahu siapa anaknya, siapa suaminya, dia nggak tahu Pak. Cuman saat ini dia bisa merespon suara Bapak. Dia bisa merespon kehadiran Bapak. Coba lihat Pak. Coba rasakan Pak. Ibu Santi bisa merespon apa yang dirasakan sama Bapak. Walaupun Bapak nggak bisa ngomong sesuatu, tapi Ibu Santi bisa merasakannya kan Bu. Ibu bisa merasakannya kan. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini. Ya Allah, ampunilah hamba. Aku tiada berdaya.
Puspa cari mama nggak pernah ada. Mama nggak boleh tinggalin Puspa lagi, Ma. Puspa Merasa bila ku mulai menjauh. makin nggak aja. Astaghfirullahalazim. Makasih ya udah jagain mama selama ini. Aku tiada berdaya memohon dalam doa. Ya Allah, kuatkan imanku dari segala cobaan dunia yang membelenggu. Ya Allah, kuatkanlah aku. Sujudku hanya menyembahmu. Doaku hanya kepadamu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya dua keluarga bersatu di sini. Yang selama ini rindu akhirnya bisa terobati. Walaupun jujur ada rasa sakit dalam hati Pak Anto, dalam hati Puspa, tapi alhamdulillah mereka mau memaafkan Ibu Santi. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini mereka bisa rukun kembali, bisa damai kembali. Ya, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Apa yang direncanakan Allah itu tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya ataupun tidak akan pernah ada yang bisa melawannya. Mungkin apa yang dilakukan sama Pak Anto selama ini salah. Ya. Dia berusaha untuk membalas sakit hatinya dengan menggunakan cara-cara yang tidak lazim, dengan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan agama. Kita harus bisa menerima keadaan yang kita alami. Ya. Apapun keadaan kita harus banyak bersyukur. Baik itu dalam keadaan berada ataupun tidak ada. Saat kita lagi ada rezeki, syukurlah. Rezeki itu sebagai pemberian Allah. Yakin kalau kita banyak bersyukur, insya Allah kita akan cukup segala sesuatunya.